Presiden Joko Widodo membuka Indonesia-Afrika Forum kedua. Indonesia tingkatkan kerjasama internasional untuk capai tujuan SDG. Om Swastiastu. Saudara, selain dua topik utama tadi, kami telah menyiapkan beragam informasi penting dan menarik lainnya dalam Bali hari ini. Bersama saya Ade Yulia. Ya, dan saya Dian Ariswari. Inilah dia Bali hari ini selengkapnya. Informasi pertama, Saudara. Presiden Joko Widodo membuka Joint Leaders Forum Asia Afrika kedua di Nusa Dua, Bali. Terdapat 4 poin yang ingin dicapai melalui forum ini. Salah satunya, fokus pencapaian target SDG melalui kerjasama multisektor. 4 poin yang ditekankan dalam forum yakni pencapaian target SDG harus menjadi fokus utama pembangunan global yang diselaraskan dengan pembangunan global dan nasional, termasuk Agenda 2063 Afrika dan didukung kemitraan multipihak. Selain itu, Indonesia menegaskan komitmen untuk menjadi bagian dari solusi global, membela kepentingan Global South, sekaligus menjadi jembatan memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan solidaritas pencapaian SDGs. Komitmen ini konsisten dilakukan sejak Konferensi Asia Afrika 69 tahun lalu. Indonesia juga siap bermitra dengan siapapun, utamanya Afrika sebagai kunci pembangunan global. Tahun ini IAF kedua mencatat kesepakatan bisnis mencapai 3,5 miliar US dollar, meningkat 6 kali lipat dari penyelenggaraan pertama tahun 2018. Solidaritas global perlu dihidupkan kembali untuk meningkatkan kerjasama Selatan-Selatan dan Utara-Selatan, sehingga tantangan global dapat dipecahkan bersama. Dengan semangat yang sama, tahun depan Indonesia akan menyelenggarakan Platinum Jubilee of the Asia Africa Conference yang memperingati 70 tahun Konferensi Asia Afrika. Solidaritas global perlu dihidupkan kembali untuk meningkatkan kerjasama Selatan-Selatan, untuk meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, sehingga kita dapat saling melengkapi, dapat saling bahu-membahu dalam mengatasi tantangan-tantangan global. Forum tingkat tinggi kemitraan multipihak dan Forum Indonesia-Afrika kedua merupakan perubahan positif di tengah tantangan global. Presiden RI Joko Widodo menyayangkan turunnya solidaritas internasional saat ini yang berdampak pada negara berkembang. Presiden menilai kondisi ini memerlukan arah visi dan strategi baru untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif untuk negara berkembang. Menghadapi tantangan polikrisis yang dialami dunia, Forum Tingkat Tinggi Multi Stakeholder 2024 menguatkan kolaborasi lintas sektor guna mengatasi ketimpangan pendanaan dan pembangunan, khususnya bagi UMKM. Hal ini didorong melalui berbagai panel diskusi yang mendorong 3 pilar. Berikut kita simak laporan reporter Galuh Praba dan juru kamera Andika Putra di Nusa Dua, Bali. Ya, Saudara, pelaksanaan hari kedua dari Indonesia Afrika Forum kedua tahun 2024 dan juga HLF MSP di Nusa Dua, Badung, Bali setelah dibuka pagi tadi oleh Presiden Joko Widodo telah melakukan banyak pertemuan bilateral antara Indonesia dan juga beberapa negara Afrika. Pertemuan bilateral ini juga membahas berbagai potensi kerjasama bisnis yang mungkin dilakukan di masa mendatang melihat potensi ekonomi yang dimiliki oleh kedua pihak, baik Indonesia maupun negara-negara di Afrika. Selain Indonesia Afrika Forum 2024, pada hari yang sama bertempat di Nusa Dua, Bali juga berlangsung High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership atau HLFMSP atau Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak yang juga berlangsung di area Nusa Dua, Bali. Forum ini kemudian mengambil tema Strengthening Multi-Stakeholder Partnership Towards a Transformative Change yang diharapkan dapat memperkuat solidaritas kemitraan inklusif dan inovatif dalam menghadapi tantangan global serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals SDGs di tahun 2030. SDGs juga menjadi fokus penting yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan pagi tadi.
Selain itu, penyelenggaraan HLF MSP ini, saudara, juga didesain untuk fokus pada pembahasan 3 pilar inti. Yang pertama, yakni kemitraan lintas negara yang memperkuat kerjasama selatan-selatan dan triangular guna menciptakan solusi bersama dalam menghadapi tantangan global. Selain itu, juga untuk merumuskan strategi kolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan melalui ekonomi yang berkelanjutan dengan menekankan pada pentingnya integrasi lingkungan dalam pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir adalah mendorong pembangunan melalui pembiayaan yang inovatif yang menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara inovatif. Siang ini juga dihadirkan sebuah sesi khusus bersama dengan para pemangku kepentingan untuk membahas bagaimana membuat sistem yang baik untuk mendorong UMKM mampu menjadi tiang atau pilar dalam mendukung ekonomi baik di Indonesia maupun Afrika. Sementara demikian dapat kami laporkan, usai beberapa panel yang dilakukan pada pagi hingga sore hari nanti juga akan dilanjutkan dengan parade budaya untuk menghibur dan juga memberikan informasi kepada para delegasi tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Sementara demikian dapat kami laporkan, Galuh Praba dan juru kamera Andika melaporkan. Selain informasi tadi, saudara, Indonesia juga kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kerjasama internasional. Melalui berbagai inisiatif strategis, Indonesia berupaya untuk mendorong kesejahteraan global dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, kegiatan ini tidak hanya mempererat hubungan ekonomi, tetapi juga berbagi pengalaman dalam perencanaan dan pembangunan. Peran aktif Indonesia dalam kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular juga menjadi contoh sebuah inisiatif yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan riset ekonomi antar negara berkembang. Dalam laporan global terbaru mengenai TPB SDGs yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, di mana peringkat Indonesia naik dari posisi 102 pada tahun 2019 menjadi 75 pada tahun 2023. Sekitar 63% indikator TPB SDGs di Indonesia telah mencapai target, sementara 16% indikator lainnya menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pencapaian ini menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara paling progresif dalam pencapaian TPB SDGs di kelompok negara berpenghasilan menengah atas untuk mendukung proyek pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia juga mengadopsi metode pembiayaan inovatif seperti blended finance, salah satunya pembangunan desa wisata di Bali yang memobilisasi investasi dan membangun infrastruktur tanpa membebani APBN atau APBD. Forum tingkat tinggi kemitraan multipihak akan menjadi platform untuk mempercepat pencapaian pembangunan dan memperkuat perekonomian negara-negara berkembang. Kerjasama Selatan-Selatan telah menjadi pilar penting dalam dinamika hubungan internasional, khususnya di antara negara-negara berkembang. Konsep kerjasama yang menekankan pada solidaritas dan kemitraan antar negara di belahan bumi selatan ini semakin relevan dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks. KSS dilakukan melalui kerangka kerjasama yang luas antara negara-negara di selatan dalam domain politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan teknis. Melalui kolaborasi Selatan-Selatan, negara-negara berkembang berbagi pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan mereka melalui upaya bersama. Modalitas lain dari kerjasama Selatan-Selatan adalah kerjasama triangular, di mana negara-negara donor tradisional dan organisasi multilateral memfasilitasi inisiatif Selatan-Selatan melalui penyediaan pendanaan, pelatihan manajemen, dan sistem teknologi, serta bentuk dukungan lainnya. Kita menginginkan semua, Indonesia menginginkan adanya transformasi kerjasama Global South. Dengan transformasi ini kita menginginkan ke depan ada platform baru dalam kerjasama internasional. Nah, intinya platform di bidang apa? Di bidang kerjasama Selatan-Selatan. Yang kedua di bidang pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga adalah innovative financing. Karena semua negara di dunia mengalami hambatan keuangan. Dalam konteks geopolitik saat ini, kerjasama dunia selatan tersebut memiliki peran semakin penting. Di tengah meningkatnya rivalitas dan tensi negara-negara besar dunia, IAF kedua merupakan momentum untuk menegaskan bahwa kerjasama dunia selatan tidak harus berpihak pada salah satu kekuatan besar dunia saat ini.
Presiden RI Joko Widodo menggelar jamuan santap malam untuk pemimpin dan delegasi yang hadir pada Indonesia Afrika Forum kedua di Bali. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan Indonesia berkomitmen mendukung perkembangan global yang inklusif dan berkelanjutan. Indonesia menggelar jamuan santap malam bagi para pemimpin negara dan delegasi Indonesia Afrika Forum atau IAF kedua di Badung, Bali. Presiden RI Joko Widodo menyambut langsung para pemimpin negara dan delegasi IAF yang hadir diantaranya Ketua Parlemen Zimbabwe, Ketua Parlemen Kenya, Ketua Parlemen Tunisia, Ketua Parlemen Burundi, Ketua Parlemen Zanzibar, hingga Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam jamuan makan malam tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia berkomitmen mendukung perkembangan global yang inklusif dan berkelanjutan. Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya kerjasama solidaritas antar Indonesia dan negara-negara Afrika. Menurut Presiden, hubungan Indonesia dan negara-negara Afrika yang telah terjalin dengan baik harus terus dilanjutkan. Welcome to Bali, Indonesia, and thank you for your presence here. Indonesia is honored to host the high-level multi-party partnership forum and the second Indonesia Africa Forum for advancing inclusive and sustainable global development. Indonesia remains committed to strengthen cooperation and solidarity with countries in the African region, and this will also be continued by the next government. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga memperkenalkan Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto. Hal ini mencerminkan transisi kepemimpinan yang mulus dan komitmen Indonesia untuk terus menjalin hubungan erat dengan negara-negara sahabat di Afrika. Saudara, sebanyak 716 unit kendaraan listrik disiapkan sebagai kendaraan resmi pada pertemuan International High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership 2024 dan Indonesia Afrika Forum kedua di Nusa Dua Bali pada 1 hingga 3 September 2024. PT PLN Persero memastikan kesiapan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di 4 lokasi, yakni di sekitar Hotel Kempinski dan di kawasan ITDC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali. General Manager PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Bali, IGD Agung Sindu Putra mengatakan, guna mendukung mobilitas 479 mobil listrik berbagai tipe, serta 237 motor listrik, PLN akan menyediakan 12 unit SPKLU bertipe Ultra Fast Charging, 20 unit SPLU Gen 2 yang masing-masing memiliki 6 soket, serta 20 unit SPKLU bertipe Standard Charging. Sedangkan untuk 2 lokasi lainnya, yakni ITDC 2 dan di sekitar Tragian Nusa Dua, menjadi pusat pengisian ulang daya kendaraan motor listrik milik Korlantas Korp Lalu Lintas. Guna mengantisipasi adanya kebutuhan yang tidak diprediksi, PLN juga menyediakan SPKLU Mobile yang dapat difungsikan sewaktu-waktu jika dibutuhkan. PLN telah membangun infrastruktur pendukung, yakni aplikasi yang terintegrasi dengan masing-masing SPKLU, sehingga dapat memudahkan petugas dan pengemudi untuk mengisi ulang daya kendaraan listrik. Sebanyak 57 personel diterjunkan sebagai petugas yang mengoperasikan SPKLU pada HLF MSP dan IAF kedua 2024 guna mendukung pelaksanaan forum ini. Saudara, WNA asal Perancis hilang saat mendaki di Gunung Batu Karu. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Bentar. Ini calon istrinya pucat ya? Belum pakai MUA apa anemia sih? Laki-lakinya kagak paham apa? Ngakunya calon imam. Kata gua nih ya, foto priwet boleh aja. Tapi mending tes kesehatan dulu dah. Ntar pas hamil bermasalah, anak gua gak sehat. Ribet dah lu. Sampean ngomong apa tuh, Bang? Emang gimana, Bang, caranya? Gampang. Langsung aja cek kesehatan ke puskesmas. Terus download e-mail. Masukin tuh hasilnya untuk jadi syarat administrasi pranikah. Ayo deh kita mulai lagi. Lah, mana yang mau dipoto? Puskesmas, Bang.
Om Swastiastu, aing ge hajeng sore para pemirsa kecunduk malih sareng Titiang Agung Wirasuta. Lan Titiang Rina Safira. Ring acara dedalu. Demen dadi milu tuseng demen dadi milu. Ane penting hati statelia. Ane mulai sagemadan. Semangat makin rahina slomo pasti ke makin benten dedalu ring TVRI. Nggih, sabi niki meliang-liang Patut. Nggih. Oke, matur semua. Dedalu nak ngibur nih nggih. I love you so much, oh my baby. Kita orang pernah jadi sisi. Yeay. Ampun madue. Sampun nampak. Beli magandeng kidung kasmaran nyenayan tresnan beline kapining adi bungan kenah beline. Kita harus selalu peduli dengan alam dan lingkungan kita. Dan ternyata manfaat hutan sangatlah penting bagi kita. Hutan adalah paru-paru dunia. Bagaimana kalau hutan sudah habis? Pohon-pohon sudah habis. Berarti bumi ini kehilangan paru-parunya. Apakah hutan kita akan habis? Kami ingin peduli dan kami ingin menjaga hutan kami. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. 5 bangunan pura dalam Sukalue di Desa Adat Batuan Kabupaten Gianyar ludes terbakar. Terbakarnya bangunan pura ini diduga diakibatkan percikan api saat dilaksanakan upacara ngaben yang digelar tidak jauh dari pura. Lima bangunan pura dalam Sukalue di Desa Adat Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, ludes terbakar Minggu sore. Terbakarnya bangunan pura diduga akibat terkena percikan api usai dilangsungkannya upacara ngaben atau pembakaran jenazah yang lokasinya tidak jauh dari pura dalam Sukalue. Atap bangunan pura yang terbuat dari ijuk menyebabkan api dengan cepat merambah bangunan pura setempat. Kelima bangunan pura yang ludes terbakar tersebut meliputi Balai Paselang, Balai Pengias, Balai Pengaruman, dan 2 unit Balai Gedong. Akibat musibah ini, prajuru desa adat setempat akan menggelar upacara guru piduke dan perbaikan seluruh bangunan yang ditaksir akan menelan biaya miliaran rupiah. Saudara, WNA asal Perancis dinyatakan hilang saat melakukan pendakian di Gunung Batu Karu Penebel Tabanan. Tim SAR gabungan telah melakukan pencarian namun belum menemukan hasil. Pencarian 2 WNA asal Prancis yang mengalami kecelakaan karena terperosot di jalur lintas Gunung Batu Karu Penebel Tabanan masih dilakukan. Namun tim SAR gabungan bersama Basarnas, Polsek Pupuan, BPBD Kabupaten Tabanan, Koramil Pupuan, potensi relawan serta relawan masyarakat setempat hingga saat ini belum membuahkan hasil. Meski demikian, pemaksimalan penelusuran dan pencarian tetap dilaksanakan di setiap titik-titik area gunung hingga bagian barat lereng gunung pada Desa Pujungan Tabanan. Ketua Koordinator Pencarian dan Pertolongan Tim Gabungan menjelaskan, kejadian hilangnya WNA bermula saat korban bersama 3 orang bergerak dari Pura Malen, Pujungan Tabanan pada hari Minggu pagi untuk mendaki. Setelah melintasi jalur dan medan yang cukup licin dan basah,
rombongan mengalami kecelakaan pada lintasan jalan pendakian. Dari kecelakaan tersebut, 2 warga negara asing terperosok jatuh dari jalur pendakian. Namun salah satu korban berhasil menyelamatkan diri dengan menyusuri aliran sungai hingga tiba di Desa Blimbing, Tabanan. Saat kejadian, posisi korban yang hilang berada di ketinggian 1.600 mdpl dengan identitas korban atas nama Sten berumur 15 tahun. Pencarian ini akan terus dilakukan secara maksimal hingga menambah waktu 3 hari ke depan. Memaksimalkan untuk pencarian seputaran yang dijerugai atau di poin LKP, kami semua akan membentuk suatu tim yang peduli atau yang bisa melaksanakan kegiatan atau mendukung kita pencarian ini. Rencana memang poinkan di sini kalau di bagian barat ini khususnya kita hanya 2 tempat, yaitu Pujungan dan di Blimbing, yaitu Karisari dan Plusiu. Semua jalur kita bisa cover dalam pencarian ini. Sementara tim gabungan akan memaksimalkan pencarian di seluruh tempat kejadian dengan menelusuri dari bagian lereng serta titik-titik terdalam secara detail dalam memastikan semua bagian Gunung Batu Karu tercover setiap sisi pegunungan. Wayan Suwantre melaporkan. Saudara, seorang warga asing berkebangsaan Rusia diamuk massa setelah mencoba merampas sebuah mobil di Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batuh, Gianyar. Warga asing bernama Michael Kabulov berhasil diamankan anggota Satpol PP bersama anggota kepolisian dan pecalang desa setempat. Michael Kabulov, seorang warga asing asal Rusia, mencoba merampas sebuah mobil dengan mengancam sopirnya dengan sebuah pisau lipat. Beruntung, sopir berhasil kabur dari mobil setelah mencabut kunci mobil tersebut. Namun sopir berhasil kabur dan meminta pertolongan pada warga setempat. Mendengar permintaan bantuan, pecalang Desa Bedulu menghubungi Polsek Belah Batuh dan anggota Satpol PP Gianyar. Kasatpol PP Madewate membenarkan anggotanya bersama pecalang dan anggota Polsek Belah Batuh berhasil menaklukkan dan mengamankan warga asing itu. Warga dan petugas sempat kewalahan menaklukkan warga asing tersebut karena mengancam dengan senjata tajam berupa pisau lipat. Terkait dengan lapor masyarakat tadi kita terima adanya bule ngamuk membawa senjata tajam sampai ada amuk massa, kami dari Satpol PP selaku lembaga penegak hukum sudah menerjunkan 10 orang personil untuk pengaman. Kita ingin supaya masyarakat merasa nyaman dan aman dan tidak ada main hakim sendiri. Kejadian memang spontanitas, ada laporan, ada keresahan di bawah, ada bule membawa senjata tajam, dan kita sudah koordinasi dengan Kapolsek Belah Batuh untuk sama-sama atensi dengan. Setelah diamankan, kini tersangka perampasan mobil yang memiliki masa tinggal sejak 18 April 2023 hingga 1 April 2025, kini diamankan di Mapolres Gianyar untuk menjalani pemeriksaan dari aparat kepolisian. Beralih ke informasi lain, Saudara. Memasuki musim ramai kunjungan atau high season, kunjungan wisatawan asing ke Bali meningkat cukup signifikan. Ini terlihat dari arus penyeberangan wisatawan asing dari Pelabuhan Padang Bayi tujuan Gili Trawangan yang mengalami peningkatan hingga 100% lebih. Beginilah aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Rakyat Padang Bayi Karangasem. Ribuan wisatawan asing dari berbagai negara antri untuk masuk ke kapal cepat yang akan menyeberangkan mereka ke Gili Trawangan. Pun sebaliknya, ada ribuan wisatawan asing setiap harinya yang masuk ke Bali melalui Pelabuhan Rakyat Padang Bayi. Sejumlah operator dan nahkoda kapal cepat menyebutkan, jika sejak bulan Juli dan Agustus 2024, jumlah wisatawan asing yang menyeberang ke Gili Trawangan meningkat hingga 100% lebih. Dari sebelumnya rata-rata 1.200 wisatawan asing di hari biasa, dalam 2 bulan terakhir sejak masuknya musim ramai kunjungan atau high season, jumlahnya meningkat mencapai 2.600 wisatawan asing per hari. Untuk melayani wisatawan yang membludak tersebut, masing-masing operator kapal cepat menambah trip dari awalnya 1 trip menjadi 2 hingga 3 trip penyeberangan per harinya. Ada peningkatan berapa persen ya? Untuk peningkatan sih 100% lebih ya Pak. Iya. Itu berapa trip per hari kan? Kalau Eka Jaya sih itu banyak trip sih Pak, yang biasanya 1 trip jadi 2 trip gitu Pak. Rata-rata per hari kan satu?
untuk armada semuanya. Itu semua armada semua 2 trip Pak. 2 trip, oke. Dari Serangan, dari Lombok juga ada. Musim liburan atau musim ramai kunjungan ini diperkirakan akan terjadi hingga akhir September 2024 mendatang. Selain itu, kegiatan pertemuan internasional yang sedang berlangsung di Nusa Dua Bali, yakni KTT Indonesia Africa Forum atau IAF, dan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership akan berdampak positif bagi kunjungan wisatawan ke Bali. Andi Hussein melaporkan. Inflasi Bali pada bulan Agustus tercatat sebesar 2,32%. Angka inflasi ini dipengaruhi oleh harga daging babi, biaya pendidikan, harga kopi bubuk, dan harga beras. Terdapat 5 komoditas yang memiliki andil terbesar memengaruhi inflasi Provinsi Bali secara tahun ke tahun, di antaranya komoditas beras, cabai rawit, kopi bubuk, serta tarif parkir. PLT Kepala BPS Bali Kade Agus Wirawan mengatakan, angka inflasi Provinsi Bali masih cukup baik dibandingkan dengan angka inflasi nasional, apalagi jika dikaitkan dengan target yang ditetapkan untuk Provinsi Bali. Fenomena sekarang kalau kita lihat di lapangan, itu terkait dengan pertanian, misalkan yang menarik ini kan beberapa harga komoditas kan cukup mengalami perubahan. Seperti cengkeh yang sekarang ini mengalami penurunan, kemudian kopi yang cenderung naik, kakao yang lumayan naik. Ini kemarin kami juga baca berita petani-petani di Jemberane cukup bergembira gitu kan dengan kenaikan harga kakao ini yang hampir di atas 100.000 sekarang per kilo, hampir mencapai 140.000 gitu. Sementara inflasi antar wilayah yakni Kota Denpasar sebesar 2,14, disusul Kabupaten Tabanan sebesar 0,93. Sementara indeks nilai tukar petani pada bulan Agustus tercatat 98,30, mengalami penurunan 1,15% dibanding Juli tahun 2024. Ekspor barang Provinsi Bali 50,64 juta US dollar, naik 7,24% dibandingkan bulan sebelumnya. 5 negara tujuan ekspor terbesar yakni Amerika Serikat, Singapura, Australia, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab. Haris Nyoman Pudel melaporkan. Saudara, Bawaslu Badung tingkatkan pengawasan netralitas ASN di Pilkada 2024. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Link tentang Cina sehingga bisa ditanggulangi dengan membuat daripada itu pendingan lo Ratu Betara ben ngarangang muani ben memberi ucapan selamat kepada binatang senjui rago jeung nyembah binatang nah kitu jeung nak kene masih dilontar sunari gabung ada berdelason Lontar Megite itu merupakan bagian dari Pancegite. Dan ini sangat penting sekali, utamanya bagi kita umat Hindu yang berada di... Saksikan acara Mimbar Agama Hindu setiap Selasa pukul 15 WITA hanya di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Om Swastiastu, aing nger hajeng sore para pemirsa kecunduk malih sareng titiang Agung Wirasuta. Lan titiang Rina Safira. Ring acara dedalu. Mendadi milu tuseng mendadi milu. Ane penting hati statelia. Ane mulai saja madan. Semangat makin rahina somo pasti ke makin benten dedalu ring TVRI. Sabi niki meliang-liang patut. Nggih. Oke, matur semua. Dedalu nak ngibur nih, nggih. Nggih. I love you so much, oh my baby. Kita orang utama jadi sisi. Yeay. Ampun madue. Sampun nampak. Beli magandeng kidong kasmaran nyehnayan tresnan beline kapining adi bungan kena
Saudara, informasi seputar Pilkada Bali. Pengawasan netralitas aparatur sipil negara atau ASN terhadap paslon yang pernah bertugas di dalam struktur pemerintahan Kabupaten Badung menjadi tantangan berat Bawaslu Kabupaten Badung. Untuk itu dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sangatlah diperlukan. Berkaca dari Pilkada tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Badung kini fokus mengawasi netralitas ASN merujuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, khususnya pada pasal 9, pegawai ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Menjadi tantangan terberat adalah adanya pengawasan paslon yang pernah bertugas dalam struktur pemerintahan Kabupaten Badung. Untuk itu Bawaslu Badung mengerahkan seluruh jajarannya, mulai dari Panwaslu di seluruh kecamatan hingga Panwaslu kelurahan desa di Badung untuk mencegah potensi pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana. Bawaslu juga mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut bersama melakukan pengawasan pada seluruh tahapan Pilkada Kabupaten Badung tahun 2024. Kami juga melaksanakan pengawasan terhadap terkait dengan netralitas pada ASN ini Polri. Tentu kami melibatkan Panwaslu kecamatan di semua kecamatan serta beberapa PKD yang untuk daerah-daerah yang kami anggap rawan seperti itu. Dengan harapan bahwa pada tahapan ini tidak ada nanti pelanggaran administrasi, kode etik, terlebih-lebih adalah pelanggaran pidana. Hingga kini Bawaslu Badung belum menerima laporan adanya pelanggaran berupa keterlibatan ASN dalam proses pendaftaran pasangan calon, penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan pendaftaran, ataupun memberikan surat dukungan. Setelah pendaftaran paslon, Bawaslu Badung melanjutkan pengawasan melekat terhadap verifikasi dokumen dan pemeriksaan kesehatan bakal paslon Bupati dan Wakil Bupati Badung. Indra Wijaya melaporkan. KPU Kabupaten Karangasem melalui panitia pemilihan kecamatan di masing-masing wilayah secara serentak menggelar sosialisasi terkait pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Melalui kegiatan seni dan budaya ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami kepemiluan dan ikut mensukseskan Pilkada pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Sosialisasi kepemiluan terus digencarkan KPU Kabupaten Karangasem kepada seluruh komponen masyarakat. Salah satunya dengan menggelar pementasan seni dan budaya di masing-masing wilayah di seluruh kecamatan di Kabupaten Karangasem. Melalui kegiatan ini pihaknya berharap akan dapat mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berperan menyukseskan Pilkada dengan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada serentak nanti. Dalam kesempatan tersebut, Komisioner KPU Kabupaten Karangasem, IGD Budana juga meminta agar masyarakat mengecek keikutsertaan mereka yang telah memiliki hak pilih pada daftar pemilih tetap atau DPT yang dapat diakses melalui ponsel. Untuk semua pihak, khususnya masyarakat Bebandem dengan Forkopimcam dan semua pihak, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu untuk kembali menyukseskan gelaran Pilkada Rabu 27 November 2024 yang akan datang. KPU Karangasem juga menghimbau warga untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif selama Pilkada berlangsung, sehingga pelaksanaan Pilkada tahun 2024 dapat berjalan sukses dan aman. Putra Widiarsana melaporkan. Saudara, pelaksanaan cek kesehatan dalam Pilkada Bali 2024 dilakukan di Rumah Sakit Bali Mandara untuk kabupaten, kota, hingga provinsi. Total ada 46 dokter spesialis yang melakukan pemeriksaan kepada semua paslon peserta Pilkada di Bali. Direktur Rumah Sakit Bali Mandara, I Gusti Murah Putra Dharmajaya mengatakan, pihaknya telah melakukan persiapan sejak beberapa hari sebelum pemeriksaan kesehatan. Untuk melengkapi kekurangan dokter, pihaknya mendatangkan dokter dari beberapa rumah sakit lainnya di Bali. Setiap paslon akan melewati rangkaian tes selama 2 hari. Pada hari pertama, paslon melakukan pemeriksaan darah. Sebelum pemeriksaan darah, mereka puasa selama 8 jam. Usai pemeriksaan darah, dilakukan pemeriksaan radiologi. Setelah itu, paslon akan mengikuti pemeriksaan di semua poliklinik mulai dari jantung, gigi, dan mulut, THT, mata, dan seluruh organ tubuh.
Kemudian pada hari kedua dilaksanakan psikotes dan wawancara terkait hasil tes sebelumnya. Kalau secara fisik beliau-beliau itu kan sudah kelihatannya olahragawan semua ternyata. Jadi saya pikir beliau-beliau sudah betul-betul mempersiapkan diri, dan seperti tadi dilihat hasil pemeriksaan itu begitu cepat. Artinya dibanding kemarin mungkin hari ini paling cepat nih. Mudah-mudahan besok juga sama. Kita berharap apa yang kita kerjakan hari ini itu bermanfaat untuk kita ke depan. Direktur RSBM menambahkan, apabila ada kekurangan nantinya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya, hasil cek kesehatan ini akan diserahkan ke KPU Kabupaten Kota maupun Provinsi pada tanggal 4 September 2024 mendatang. Sugiarte melaporkan. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Untukmu, pahlawanku. Kak, siapa pahlawan idola kakak? Kalau kakak mengidolakan semua pahlawan kita. Pada masa penjajahan dulu, pahlawan kita mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau sekarang, ada nggak sih pahlawan, Kak? Guru kita kan juga pahlawan. Pahlawan tanpa tanda jasa. Makanya kita harus giat belajar supaya bisa berprestasi. Marsha mau jadi pahlawan kemanusiaan. Pintar, Marsha. Ayo anak-anak, istirahat dulu, minum ya. Nah, Marsha, ibu kita juga pahlawan loh. Pahlawan bagi keluarga kita. Terima kasih pahlawanku atas jasa-jasamu. Sebanyak 55 anggota DPRD Provinsi Bali periode 2024 hingga 2029 resmi dilantik pada Senin pagi. Pelantikan diawali dengan upacara Menjaya-jaya atau penobatan secara agama Hindu. Pelantikan 55 anggota DPRD Provinsi Bali periode 2024-2029 diawali dengan upacara Menjaya-jaya sebelum dilanjutkan dengan pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Provinsi Bali. Dari keseluruhan 55 anggota DPRD Provinsi Bali yang dilantik, 38 orang diantaranya merupakan petahana atau anggota DPRD Provinsi Bali yang sudah menduduki kursi DPRD Provinsi Bali periode sebelumnya. Sementara 17 orang lainnya merupakan wajah baru. Secara spesifik sebanyak 32 kursi diisi oleh Partai PDIP, Partai Gerindra 10 kursi, Golkar 7 kursi, Partai Demokrat 3 kursi, Nasdem 2 kursi, serta PSI 1 kursi. Apa yang kita sudah terjalin dengan baik, khususnya komunikasi dengan eksekutif agar dilanjutkan.
Nah tentu kan sebagai pemimpin baru mempunyai inovasi-inovasi yang baru, silahkan. Tapi yang sudah terjalin dengan baik selama ini, ya agar dilanjutkan. Bersama 4 partai pemenang, Dewan akan segera menentukan ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi Bali, serta ketua fraksi partai. Hari ini juga saya sudah diminta untuk tanda tangan oleh Pak Sekwan untuk bersurat kepada 4 partai pemenang urutan 1, 2, 3, 4 untuk menentukan ketua dan wakil ketua atau pimpinan Dewan yang definitif dan juga ketua fraksinya. Sesuai dengan aturan partai dengan perolehan kursi tertinggi saat pemilihan legislatif 2024, politisi PDI Perjuangan Dewa Made Mahayatnya alias Dewa Jack resmi menjabat sebagai pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, didampingi dengan Iwayan Diesel Astawa sebagai wakil pimpinan sementara. Pramudia Gongdi melaporkan. Saudara, 403 mahasiswa mengikuti program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Universitas Hindu Indonesia. Selain mengenalkan proses pembelajaran secara digital, PKKMB juga mendorong mahasiswa baru untuk bersikap disiplin, memiliki tata krama dalam pergaulan, serta memahami pencegahan tentang korupsi. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau Upanayana Universitas Hindu Indonesia merupakan program yang penting bagi mahasiswa baru sebagai representasi kelahiran yang kedua, sehingga mahasiswa dapat menjalani kehidupan dengan tabah, mandiri, serta disiplin. Rektor Unhi Imade Damriasa mengatakan, memasuki dunia kampus terjadi peralihan sistem maupun proses pembelajaran. Oleh karena itu, perlu diperkenalkan tentang dunia kampus melalui PKKMB ini. Jadi hari ini diikuti oleh sekitar 400 mahasiswa, kemudian kami juga masih memiliki program-program yang lain seperti rekognisi pembelajaran lampau, kemudian kelas double degree dan lain sebagainya yang diikuti oleh mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga memang ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa mengikuti proses ini. Tetapi nanti akan kita lakukan proses pengenalan kampus secara daring. Baik, terima kasih. Ketua Panitia PKKMB Ketut Suda mengatakan program ini telah diawali dengan sejumlah kegiatan, antara lain pewintenan untuk penyucian diri, serta dapat berlangsung dengan lancar. Itu semua dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana kehidupan di dunia kampus. Kenapa itu penting diberikan? Karena mereka kan sedang mengalami masa transisi dari remaja ke mahasiswa, ke menginjak umur dewasa gitu ya. Kalau dalam teori psikologi ini yang disebut dengan masa adolesen. Pada masa adolesen anak-anak itu mengalami peralihan yang sangat luar biasa gitu. PKKMB Universitas Hindu Indonesia akan berlangsung selama 5 hari dan diakhiri dengan kegiatan tirta-yatra ke Pura Batu Karu di Kabupaten Tabanan. Haris Nyoman Bude melaporkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berencana untuk menguji coba paket wisata fastboat yang akan melintasi rute Banyuwangi, Jawa Timur menuju Buleleng, Bali. Uji coba ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Bali bagian utara. Kemenparekraf berusaha mempromosikan destinasi wisata di Bali Utara untuk mengurangi penumpukan wisatawan di Bali Selatan. Untuk itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berencana untuk melakukan uji coba paket wisata yang mencakup Watu Dodol, Bangsering, Pemutaran, dan Lovina melalui jalur laut dengan fastboat dalam 30 hari ke depan. Paket wisata Buleleng Banyuwangi tersebut telah ditawarkan dalam kegiatan misi penjualan destinasi pariwisata di Jembrana yang memperoleh potensi transaksi sebesar 1,2 miliar rupiah dan berpotensi menggerakkan wisatawan ke Bali Utara sebanyak 24.000 wisatawan. Kita akan uji cobakan paket wisata yaitu Watu Dodol, Bangsering, Pemutaran, Lovina via jalur laut dengan kapal cepat fastboat dalam 30 hari ke depan. Mudah-mudahan ini kita akan bisa uji cobakan sehingga ada jangka pendeknya yaitu fastboat, jangka menengahnya toll road, dan jangka panjangnya adalah
rendahnya angka penyebaran wisatawan dari Bali Selatan ke Buleleng, Bali Utara, karena terkendala oleh aksesibilitas, terutama infrastruktur jalan yang membuat perjalanan menjadi lama dan panjang. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur menjadi fokus pemerintah daerah dalam upaya menggairahkan pariwisata yang berkelanjutan. Aan Darmawan melaporkan. Kemenparekraf terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di berbagai daerah di Indonesia. Dengan ekosistem ekonomi kreatif yang kuat dapat menjadi daya dukung keberadaan destinasi wisata termasuk desa-desa wisata yang ada. Hal tersebut terungkap saat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri workshop peningkatan inovasi dan kewirausahaan Kabupaten Kota Kreatif di Kabupaten Bangli. Menparekraf mengatakan saat ini kunjungan wisatawan khususnya ke Kabupaten Bangli terus mengalami peningkatan. Tentunya hal ini harus dibarengi dengan peningkatan produk UMKM Ekraf. Salah satunya dengan cara memperkuat ekosistem dengan berbagai workshop peningkatan kewirausahaan. Pihaknya juga mendorong kabupaten dan kota khususnya di Kabupaten Bangli agar segera mengikuti proses uji petik penilaian mandiri Kabupaten Kota Kreatif untuk dapat menentukan subsektor ekonomi kreatif unggulan yang akan menjadi pendorong pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bangli, sehingga dapat membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat yang berujung pada kesejahteraan masyarakat. Karena Bangli belum mengikuti proses uji petik sebagai kabupaten kreatif, maka kami tadi memfasilitasi permintaan dari pelaku termasuk Yumi dan Yadin agar Kabupaten Bangli juga bisa mengikuti proses uji petik untuk ditetapkan sebagai kabupaten kreatif. Harapannya bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan komitmen bersama, Menparekraf optimis dapat mewujudkan kabupaten kota di Indonesia, khususnya Bangli, menjadi kabupaten kreatif, mengingat pelaku ekonomi kreatif saat ini terus berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Putu Ratna melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, sukses menghasilkan puluhan juta rupiah per bulan dari usaha berbahan baku ikan nila atau mujair. Kini usahanya terus meroket hingga pemasarannya merambah ke berbagai kota di Indonesia. Adalah Sri Narsi, warga Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Setiap pagi, Sri Narsi dibantu suaminya Rahman Susilo memilah-milih ikan mujair atau ikan nila dari pedagang yang mengantar ke rumahnya. Ikan nila yang berukuran 2 jari orang dewasa ini merupakan bahan dasar untuk membuat nila crispy. Ya, usaha rumahan Sri Narsi sejak tahun 2019 kini berkembang pesat. Semula dalam 1 bulan hanya membutuhkan bahan baku 40 kg nila, namun seiring bertambahnya permintaan konsumen, Sri Narsi menambah kebutuhan bahan baku hingga 600 kg setiap bulannya. Dari mulai produksi dan sampai dengan kami tahun 2024 ini, perkembangannya sangat signifikan dan bagus sekali, karena yang awalnya di tahun 2019 itu yang hanya sekian puluh kilo, sekarang sudah ratusan kilo. Yang tadinya di tahun 2022 itu sekitar 200 sampai 300 kilo, sekarang sudah menjadi 500 sampai 600 kilo per bulan. Tentu saja usaha yang dirintis butuh usaha keras. Usaha ini sempat tutup beberapa kali, tetapi semangat Sri Narsi terus menyala dan tidak pernah menyerah. Kini, di tangan ibu 3 anak yang pernah mengenyam kuliah di Fakultas Perikanan, ikan nila bisa menghasilkan uang dan bahkan menghidupi para tetangganya yang bisa ikut bekerja. Sri Narsi menjual nila crispy dengan harga antara Rp18.000 hingga Rp38.000 tergantung kemasan dan beratnya. Tak tanggung-tanggung,
Sri Narsi bisa meraup keuntungan antara 30 hingga 40 juta rupiah per bulan dari hasil usahanya. Kita juga menyerap beberapa tenaga karyawan untuk membantu produksi, yang itu dari tetangga sebelah dan wilayah sekitar. Kemudian belum dari suppliernya sendiri juga kami dari Kabupaten Banyumas. Kemudian kalau misalnya kami kekurangan bahan, kita bisa di kabupaten sebelah. Ya, memang kita memiliki 4 kemasan, di mana itu dengan gramasi, kemasan, dan harga yang berbeda. Itu adalah tujuannya untuk menyisir market pasar yang berbeda. Itu ada kemasan toples yang netonya adalah 150 gram. Terus kemudian ada yang kemasan pouch, itu netonya 100 gram. Kemudian ada kemasan full printing yang 70 gram dan full printing 60 gram. Dan di situ ada segmentasi pasar masing-masing, Mas. Tidak hanya penambahan produksi dan karyawan, usaha Nila Crispy juga dilirik Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, serta Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas. Kedua institusi tersebut memberikan masukan-masukan agar usaha Sri Narsi bisa terus berkembang dan mempunyai nilai lebih. Selain itu, Sri Narsi juga mendapatkan sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saudara, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 3 September 2024 yang akan disampaikan Prakirawan BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Putu Pradiatma Wahyudi. Halo pemirsa TVRI, berikut perakiraan cuaca wilayah Bali yang berlaku hari Selasa 3 September 2024, di mana cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Bali bagian barat. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius, di mana arah angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio TVRI Bali. Terima kasih. Dan saudara, demikianlah Bali hari ini. Siaran TVRI Bali dapat disaksikan melalui aplikasi TVRI Klik dan via satelit Telkom 4. Akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.